Di sebuah desa yang damai, tersembunyi di tengah hutan lebat, sebuah tragedi mengguncang ketenangan semua penghuninya. Seekor rusa ditemukan tewas secara misterius. Kepanikan menyebar, dan semua mata tertuju pada satu-satunya harapan mereka. Seekor serigala bernama Gray, pemimpin kelompok detektif paling disegani di hutan. Gray bukanlah serigala biasa. Ia cerdas, berwibawa, dan punya insting yang tajam. Di sisinya, ada dua pengikut setianya. Sly si musang yang lincah, dan mampu menyelinap ke tempat paling sempit sekalipun. Dan Hiss, si ular yang punya mata setajam elang, dan bisa bergerak tanpa suara. Mereka adalah tim detektif terbaik yang pernah ada. Kita harus menemukan pelakunya. Geram Gray pada timnya. Keadilan harus ditegakkan untuk rusa malang itu. Penyelidikan pun dimulai. Sly dengan cepat menemukan sebuah petunjuk kecil sehelai bulu putih yang tak biasa. Sementara Hiss, dengan kemampuannya melata, menemukan jejak kaki kecil yang mengarah keluar desa. Semua petunjuk mengerucut pada satu tersangka. Seekor kelinci. Bukan kelinci biasa, tapi kelinci licik yang kabarnya bersembunyi di pelosok desa seberang. Perjalanan mereka tidak mudah. Berhari-hari mereka menyusuri hutan, melintasi sungai, dan mendaki bukit. Harapan masyarakat desa sepenuhnya ada di pundak mereka. Tapi, perjalanan panjang ini menguras tenaga dan perbekalan. Tim detektif Gray mulai kehabisan bahan makanan. Mereka kelaparan dan hampir putus asa. Saat itulah, di tengah keputusasaan mereka, kebaikan datang. Seekor beruang tua yang bijaksana melihat perjuangan mereka, memberikan sebagian madu dan buah-buahan miliknya. Keadilan adalah makanan bagi jiwa, kata beruang itu. Lanjutkan perjuangan kalian. Bantuan tak terduga itu membakar kembali semangat mereka. Tepat setelah 1 minggu pencarian, Hiss tiba-tiba berhenti. Aku menemukannya, desisnya pelan. Di tanah lembab, terlihat jejak kaki kelinci yang masih baru. Mereka akhirnya berhasil melacak si pelaku. Tapi, kelinci itu sangat cerdik. Ia menyadari kalau dirinya sedang diikuti. Dengan cepat, ia berbalik arah, berencana kabur kembali ke desa seberang, dan menghilangkan jejaknya untuk selamanya. Namun, ia meremehkan indera penciuman Gray. Aku bisa menciumnya. Dia di dekat sini, seru Gray. Pengejaran pun dimulai. Gray melesat secepat anak panah, mengandalkan penciumannya yang tajam. Sly, kau ke kiri. Hiss, kau ke kanan. Kepung dia, perintah Gray. Mereka berpencar, membentuk formasi jaring yang tak terlihat. Kelinci itu, dengan kelincahannya, melompat ke sana kemari, melewati semak belukar, dan sempat menghilang dari pandangan. Untuk sesaat, tim detektif itu kehilangan jejaknya. Tapi, tim serigala tidak kalah pintar. Gray punya siasat. Ia memerintahkan Sly untuk membuat keributan di satu sisi, sementara Hiss diam-diam memblokir jalan keluar di sisi lain. Kelinci itu panik mendengar suara Sly dan berlari ke arah yang ia kira aman. Tepat ke arah Gray yang sudah menunggu dengan sabar. Kau tidak bisa lari lagi, kata Gray saat ia berhasil menyudutkan kelinci itu di antara bebatuan. Kelinci itu akhirnya tertangkap. Ia dibawa kembali ke desa dan dihadapkan pada Raja Hutan, seekor singa yang bijaksana. Setelah mengakui perbuatannya, kelinci itu dijebloskan ke dalam penjara sebagai ganjaran atas kejahatannya. Kabar penangkapan itu disambut sorak-sorai oleh seluruh penghuni hutan. Gray, Sly, dan Hiss dipanggil ke hadapan Raja Hutan atas keberanian, kecerdasan, dan kegigihan kalian, kata sang raja dengan suara menggelegar. Aku menganugerahkan kalian gelar penjaga keadilan hutan. Gray dan pasukannya mendapatkan kehormatan tertinggi. Mereka bukan hanya berhasil memecahkan sebuah kasus, tapi juga mengembalikan rasa aman dan damai ke desa mereka. Dan sejak saat itu, nama mereka menjadi legenda.